وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بالتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وذلتي وتنظرني في كل حال ولمحتي تنجينيها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحكم بتقوى ويدعك رايتي بإقوام الأولياء تلهي به وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شيء بحقي وشرا للشر من إنس وجنة بقدرك بشر بحسن خواتمي وبرحمة الهدي بهذه الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بك الأنبياء والملائكة وبالأولياء يولد بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Senin, hari Selasa di malam Rabu,
pada pertemuan kita yang ke-26 pengajian fikih dasar, tepatnya tanggal 27 September 2022 bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Allahumma ya, pelajaran kita di episode di pertemuan kita yang 26 yaitu adabu qada'il hajah fi sahra. Minggu yang lalu dalam pertemuan kita yang ke-25 telah dijelaskan adab di dalam masuk kamar mandi dan juga bagaimana proses adab di dalam buang air kecil. Ada istibro, ya, cara istibro yang baik sudah dijelaskan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, ya. Baik, sekarang pelajaran kita yang baru adabu qada'il hajah fi sahra. Adab menunaikan hajat fi sahra. Kalau dalam kamus atau dalam bahasa Indonesianya sahra itu gurun Sahara, sahra atau padang. Ya, kalau di Arab nggak ada rumput, jadi padang Sahara, padang pasir. Kalau di Indonesia boleh padang rumput, padang ilalang. Ya benar ya. Nah, fi sahra maksudnya itu sahra itu di sini ya di dalam ilmu fikih makna sahra huna arti sahra yang kita anggap padang ilalang atau padang pasir, tapi dalam makna fikih sahra ini al makan ghairul mu'id liqada'il hajah ka ardi khaliyah, tempat yang bukan disediakan untuk menunaikan hajat, tempat yang bukan untuk buang air besar ataupun air kecil, seperti bumi yang kosong. Jadi kalau kita buang air kecil atau buang air besar bukan pada tempatnya, ya, baik di pribadi di rumah kita ataupun di WC umum itu kan tempatnya udah disediakan. Kalau ini nih sohro ini tempatnya nggak disediain buat buang air besar atau buang air kecil. Ya, seperti kita lagi di jalan tol atau lagi kemah atau yang udah kebelet mau pipis, kebelet atau mau buang air besar, kita buang bukan pada tempatnya. Ya, mungkin nemu kali, nemu lapangan yang luas. Nah, itu ada adabnya, ya.
Adapun cara-caranya sudah yang lalu diterangkan, istibrohnya sama. Bukannya di tempat umum sama di toilet sama di lapangan istibrohnya beda, enggak sama. Masuk kaki kiri kemudian baca doa. Nah sekarang masuk kaki kiri gimana, kan nggak ada pintunya. Ya udah anggap kalau buang air besar di situ kita ngelangkahnya pakai kaki kiri gitu aja, direken. Jadi nggak ada yang berbeda. Ya di dalam doanya sama. Ntar setelah buang air besar kita udah selesai, kita ngelangkah keluar ibaratnya itu dari tempat itu dengan kaki kanan. Ya jadi nggak ada yang berbeda. Jangan pas kita mau nongkrong langkahnya pakai kaki kanan, jangan. Jadi sama tetap. Ya, jadi yang ditambah di sini tutuzadu hadzal adab, yang ditambah adab ini ketika kita buang air besar tempat yang bukan disediakan ada tambahannya. Paham ya di sini ya? Jadi nggak ada perbedaan antara di tempat yang disediakan atau tidak disediakan. Yang ditambahkan tempat yang disediakan lebih banyak nih. Yaitu pertama an yastatir wujuban, wajib ditutup. Tuh. Wajib menutup diri. Kalau tempat disediakan udah pasti ketutup. Di WC umum, di WC rumah, di WC terminal, stasiun sama pasti ketutup. Nah, kalau tempat yang nggak disediakan kan los. Kelihatan. Tetap kita tutup. Nah tutupnya bagaimana tuh? Ya, wajib ditutup idza istaqbalal kiblah, apabila menghadap kiblat. Kalau kita buang air besar yang menghadap kiblat maka wajib ditutup ya, atau membelakangi kiblat. Fa illam yastaqbilha ya, fasurrah sunnah ya. Ini menghadap maka jika tidak dia menghadapinya ya, maka di sini hukumnya sunnah ditutup fasutrotu ya, bahkan fusurah fasutrotu sunnah. Kalau ngadep kiblat ini tempatnya ngablak nih, udah dah ngablak, mau di hutan kayak mau di kali kayak mau di lapangan ya. Kalau ngadep kiblat hukumnya wajib ditutup. Tapi kalau nggak ngadep kiblat hukumnya sunnah. Bukan berarti kalau sunnah udah ngablak aja, jangan ya, ntar takut ada yang ngintip, repot. Kalau ngadep kiblat wajib ditutup. Kalau tidak ngadep kiblat hukumnya sunnah. Nah ini gambarannya ya. Dhabitu sutrotis sahihah. Ini gambaran penutupnya gimana? Apakah kita bikin WC umum dulu? Wah keburu berak kita, orang udah mules. Nah maksudnya ditutup di sini bagaimana? Mau bikin seng dulu, mau bikin nyari semak-semak, nyari batu-batu, ya susah. Ya, paham di sini ya? Yang dia artinya definisi menutup yang benar. Nah, alla yab'uda anis sutro salasa adro, tidak menjauh, tidak jauh dari penutup ini salasata azro. Apa? Metron wanisib takriban 1,5 meter. Ya, jadi cari tempat alingan atau bikin penutup seperti kayu gitu, ditancap aja, atau cari batu. Kalau di kali kan ada batu-batu tuh. Kalau kemah-kemah, kalau kali sini nggak mungkin deh. Kalau kali di Jakarta, di Bogor, di perumahan pasti banyak perumahan masak WC umum. Tapi kan ini kan di kemah-kemah nanti, atau di tempat di mana, cari tuh. Atau kalau ini mobil bakal penutupnya, ya udah kebelat. Ya, kan namanya sutroh itu sutroh penutup, sama sutroh itu seperti kita sembahyang, sholat. Kalau berjamaah, kalau lagi sendiri banyak orang mundar mandir, ya bagaimana? Pakai sutroh di depan kita tuh, tandain aja begini nih, tuh, ya, paham tuh ya? Supaya orang yang lewat nggak jadi haram. Nah begitu juga tuh, cari deh nih kayu kayak model-model segini nih, ya, untuk apa? Sebagai penutup, paham tuh di situ? Ya, sinian aja masuk ke dalam. Ustaz Yayo kesini, Ustaz Yayo. Nah, jangan di pintu, ntar dilamar urung lah. ya biar kata udah kawin juga, ya. Ntar nggak ada kawin lagi. Ya, dilamar urung. Orang Betawi dulu tuh. Tidak jauh dari penutup 1,5 meter. Jangan kurang, layan kusu irtifa'uha, jangan kurang tingginya an sulusai ziro, yaitu sulus meter takriban 30 sepertiga meter. Sepertiga meter berapa? Kurang lebih 35 atau 30-an deh, 30 cm. Jadi misalnya kita
buang air nih. Kalau di tempat yang tertutup disediakan udah jelas, nggak pakai meter-meteran enggak. Ya, walaupun tuh kloset kita ngadep kiblat nggak jadi masalah. Kan di depan kita udah tembok. Cuma orang dulu tuh adabnya sampai udah ditutup aja masih nggak ngadep kiblat. Tapi jangan salah, kalau andi kata ngadep kiblat nggak apa-apa. Kan yang nggak bolehnya ngadep kiblat los. Paham nih ya? Ngadep kiblat los ya. Siapa? Tung dicabut tuh itunya tuh yang hitam. Ya. Ada orang Inggris yang ngomong terus. Stand up op. Stand up op. Ya. Itu udah jelas. Nah sekarang kalau kita nih adabnya bagaimana? Fikih ngatur kalau kita buang air di lapangan, ya kok bisa di lapangan? Ya udah kebelet, kita ada di tol atau lagi camping atau di tempat yang memang nggak ada tempat buat buang air yang disediakan. Nah pertama adabnya tutup, pertama jangan ngadep kiblat, hukumnya wajib, haram kita ngadep kiblat. Ataupun ya sunnahnya tidak menghadap kiblat. Nah, kalau ngadep kiblat juga tuh ditutup. Paham ya? Dijagain tuh sama seperti sholat supaya orang nggak lewat. Supaya kita nutupin diri dari kiblat. Tapi kalau kita nggak ngadep kiblat, nggak apa-apa nggak ditutup. Tapi sunnah sutroh itu tutupan bukan nyari seng ke material lah keburu berak. Bukan begitu. Ya, paham ya? Maksudnya syarat aja tuh, cari kayu cari batu, cari tempat yang bisa nutup. Kalau nggak ada juga batu, plong gitu. Ini kan di zaman Nabi ini Sohro ini kan padang Sahara. Lah padang Sahara. Jadi cari pelana kuda atau apapun ya yang dijadikan sutro. Misalnya seperti ini kayu, sutro. Nah, kayunya ini jangan kurang dari 30 cm tingginya. Jaraknya inti nongkrong nggak lebih dari 1,5 meter. Paham ya? Nah, ini misalnya nih, ini tembok nih, ya sininya los nih, wah ada bekas bangunan tuh, udah ente ngadepin ke tembok nggak lebih dari 1,5 meter, ente duduk di sini, sutrohnya di sono, ini nggak bisa, 2 meter itu, jangan lebih dari 1,5 meter, jangan lebih, kalau bisa deketan udah nggak jadi masalah, cari batu aling-aling, sekalipun ngadep kiblat nggak apa-apa, tapi nggak mau ngadep kiblat nggak apa-apa. Lebih bagus. Tapi kalau ngadep kiblat ini kan dibilang kalau istiqbalul kiblah maka wajib tutup. Ini permasalahannya. Bisa nggak? Bisa aja. Ente mau ngadep sini nggak bisa karena tempat sempit. Ini kan permasalahan fikih sampai segitunya. Mau nggak mau menghadap kiblat, ya udah. Tutup. Pakai apaan kek? Pegangan gitu. Nah, ini ada kayu nih, lumayan nih. Didiriin susah, pegangin itu. Dibingung mau cebok. Ya, kali kasih kok. Ya, yang penting kita tahu hukumnya. Penutupnya ini jangan lebih inti nongkrong dari 1,5 meter. Jangan terusnya tingginya nggak kurang dari 30 cm. Jangan kurang ya, di atas 30 cm mau 1 meter, 2 meter terserah, yang penting nggak kurang. Kemudian yang kedua adabnya an yab'uda bihaisu la yusma lahu sautun wala yusammu minhu ra'iha. Agak menjauh, biar menjauh sekira-kira tidak didengar suaranya. Tuh, ya, itu lagi kemah nih. Ini misalnya kalau lagi sendiri ya nggak jadi masalah. Ini rame nih, mules lagi, tempat kagak ada lagi buat WC. Paham nih ya? Wah, ini adabnya inti menjauh, jangan di situ juga lo nongkrong. Dekat temen lo, makanya biar menjauh. Sekira-kira suara kita tuh kita buang air nggak kedengeran, kan enak. Makanya kalau buang air tempat orang nggak enak, apalagi kita nongkrong di dapur banyak orang, udah susah deh. Karena yang itu alami, yang namanya buang air tuh ada bunyi-bunyinya, paham ya? Ada bunyinya, paling enak banget di rumah udah paling nikmat gitu. Nah, makanya adabnya agak menjauh, sekira-kira la yusma tidak didengar suaranya, wala yusammu tidak tercium rohiyah baunya. Siapa yang berak kan repot tuh. Makanya biar menjauh. Kalau sendiri is okay. Ya, tapi kalau banyak orang ya, inti lagi kemah dan sebagainya, biar cari jauhan. Makanya orang kemah itu selalu nyari kali ada tempat buat ambil air dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini adab buat kita juga. Kalau di rumah kan udah ketahuan tempat yang disediakan, ada alirannya, ada airnya dan sebagainya. Nah, kalau yang ketiga ini di luar
tempat yang disediakan. Maka adab yang ketiga, an la yabula bima'in raqid, jangan kencing di tempat air yang tergenang. Air yang tergenang. Idza lam yustahbar, apabila air ini tidak seperti lautan. Yustahbar tuh bahrun. Bahrun kan lautan, laut. Pengertian di sini ya, yustahbar ini apa? Al-ma'ul mustahbar alladzi iza hurrika tarfuhu lam yataharrak tarfuhu akhar. Tuh. Kalau fikih dikasih tahu tuh, apabila tuh air digerakin, dioyak gitu di tepinya, paham ya? Ujungnya, maka tidak akan bergerak ujung yang lain. Kalau air kira-kira sebak gitu nih, ada air nih tergenang, ente kencing di situ. Kira-kira kalau air digini di sono jalan tuh bergerak ke sono nama ujung. Ah, itu nggak bisa, tuh namanya nggak istahbar. Nah, model danau nggak apa-apa ente kencing. Karena danau kalau digituin ambil sono kagak bisa, nggak bakal bergerak. Emang ini tsunami. Lautan yang berkilo-kilo. Paham nih ya? Maknanya istahbar tuh inti boleh kencing di air yang tergenang. Kalau air tergenang itu kira-kira kalau ujungnya digerakin, ujung sono kagak bergerak. Kalau ujung sini inti gerakin, paham gak, digerakin air, dikeciprakin tuh ya, di apa namanya sih, di kupiak gitu, plak aja itu bergerak yang sono tuh. Itu air dikit, biasanya sih paling sedikit sekolam ya, nggak lebih dari 2-3 meter. Tapi kalau udah jauh gitu kita giniin nggak bergerak, nggak ngaruh, kencing nggak apa-apa di air tergenang. Tapi usahakan jangan ya, jangan di air tergenang. Karena kenapa? Karena kalau segitu tuh ya udah pasti akhirnya jadi bau, karena nggak ada aliran, namanya tergenang. Ya, linahi itu dilarang tuh. Ya. Kemudian yang keempat, an la yabula fima in lijar, jangan kencing di air yang sedikit mengalir. Ada air yang mengalir nih, bukan kayak air yang banyak tuh kayak di kali, air sedikit yang mengalir. Air kan suka di lapangan atau di tempat yang terbuka atau di hutan dan sebagainya, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada ngalir tapi sedikit. Jangan kencing di air tersebut ya. Kemudian yang kelima, an la yabula fi tariqin masluk, jangan kencing di jalan yang dilalui orang. Tuh, lagi hiking, lagi jalan, kencing aja di situ, jangan. Atau di gang-gang. Ya, ini kan ceritanya kencing bukan di tempat yang memang untuk kencing, bukan di WC, bukan di toilet, bukan di tempat ini, tapi di yang tadi, boleh di jalanan, boleh di lapangan, boleh di jalan tol di Momo ini, jangan di tempat yang orang lalu itu torikin masluk. Ya, kenapa? Baunya ya kayak di terminal, bukan di WC, di tempat orang lewat. Ya. Kemudian yang keenam, an la yabula fi mahabirih, jangan kencing di tempat berhembusnya angin. Jadi angin berhembus ya, biasanya di kisi-kisi atau sesuatu yang berhembus angin itu jangan. Kenapa? Likaila yauda ilai rosas, jangan sampai cipratan itu air cipratan air kencing itu kembali lagi ke dia. Oh, tempat hembusnya angin dikencingin, muncrat lagi, balik lagi ke dia. Ketujuh, la yabula fi sukbin wala sarab. Nah, ini yang sering nih orang. Jangan kencing di dalam lubang. Wala sarab. Sukbin apa? Dua-duanya sama seperti lubang. Cuma kalau sukbin asyakul mustadirud nazil. Pecahan ya. Syak itu pecahan atau koyakan atau apa yang retak ya, mustadir tapi dia bundar ya, yang ke bawah ya lubang. Kalau sarab asyakul mustatil, yang robeknya itu atau pecahannya memanjang. Ya, retaknya memanjang, tanah nih ada lubang atau bukan kayak lubang tapi beretak gitu tapi panjang. Maka itu jangan dikencingin. Kenapa? Karena bisa jadi itu tempatnya hewan yang doif, hewan yang lemah, maka dia terganggu. Atau hewan yang gawi, fayu'di, maka kamu yang bakal diganggu. Paham ya? Kalau semut kan lemah, ente kencingin, kesian makhluk Allah. Ya. Atau ular, ente kencing, wah kata ular ada temennya nih, dicatek loh. Ya. Nah, satu lubang jangan dikencingin. Jadi dimanapun, nah, anak-anak kita ajarin, ya kan dia kan bisa aja kencing di lapangan, di apa kan? Nah itu tempat-tempat lubang jangan dikencingin.
Dan ajarin, didik anak kita, jangan kencing di jalanan, jangan kencing di luar, didik. Ya, inti punya anak atau lagi jalan begitu mau kencing, cariin WC. Kalau memang udah kebelet banget gak kuat, ya yes, oke, nggak apa-apa. Tapi ingat, kita udah tahu adabnya, jangan ada lubang tuh, kencingin di situ. Satu, mengganggu hewan. Kedua, kalau hewan itu buas, bahaya buat kita. Dan yang ketiga, yang bahaya, tempat jin. Tuh, lu mau pulang bengkak gitu kan lo, atau lo sawan. Nah, maka jangan salin kalau sawan, lo iseng. Ya, kira-kira ente punya anak ente dikencingin, ente apain? Ente betot kan? Gitu juga, bisa jadi anaknya lagi tidur, anak jin lagi tidur lo kencingin. Ya, jagoan lagi tuh jin. Nah, jadi adabnya jangan kencing di tempat lobang. Kemudian yang kedelapan, alla yabula fi mutahaddisin nas, ya. Sawaun akana dhillan daifan au samsan sita. Jangan kencing di tempat orang yang biasa, tempat berbicara, tempat ngobrol, pendopo, halte, pos ronda, itu tempat orang-orang berbincang, tempat orang ngobrol tuh, tempatnya jangan kencing di situ. Ya, ganggu namanya. Apalagi suka makan jengkol, 4 hari aja belum hilang. Nah, itu. Akan adzilan soifan au syamsan sitan, baik itu tempat orang berbicara, tempat orang meneduh di waktu panas ataupun tempat meneduh di waktu dingin. Ya, jangan tuh. Ya, paham nih? Ya. Kemudian yang ke-9, alla yabula tahta syajarah musmirah, jangan kencing di bawah pohon yang sedang berbuah. Tuh, pohon buah-buahan jangan dikencingin, entar jambu airnya rasanya rada-rada enak juga nih. Ini rasa ini nih, rasa apa namanya? Ya, dulu kalau kita minum limun tuh saparilla. Zaman dulu tuh nggak ada yang kenal, sekarang rasa saparilla. Ya. Waqad galaba ala dhannihi, ya, an la yuzalu binahwin matorin ausel. Yang tempat yang berbuah ini, apalagi kalau secara kuatnya sangkaannya dia bahwasannya nggak bakal hilang dengan sebab datangnya hujan atau datangnya air banjir gitu. Maksudnya itu air aliran. Ya. Paham nih ya? Dikencing di tempat yang berbuah, kalau ada hujan juga nggak hilang tuh, jangan. Tapi usahakan, walaupun bisa hilang dengan air hujan, tapi kita usahakan jangan di tempat, ya, pohon yang berbuah. Ya. Entang-entang ada alingan, itu kan pohon alingan termasuk, ya, termasuk alingan, termasuk sutroh. Ya, ini ada sutroh nih, ada alingan nih, kencing di balik pohon, lihat dulu pohonnya. Kalau pohonnya bukan pohon buah-buahan, pohon yang sedang berbuah, maka silahkan. Karena memang kan di sini di tempat yang terbuka, pas ada sutroh tuh tutupan, ya, gitu. Tapi ingat, jangan pohon yang sedang berbuah. An la yastaqbila syamsa wal qamar nadban. Sunnah jangan menghadap matahari ataupun menghadap bulan, itu sunnah. Ya. Tadi kalau nggak boleh menghadap kiblat, hukumnya wajib. Kalau bulan dan matahari, maka hukumnya sunnah, tidak menghadap matahari. Kalau ente lihat ada matahari berhadapan dengan matahari, itu sunnah kalau kita menghindar menghadap matahari ataupun menghadap bulan. Wala yukrahu istidbaruhuma, dan tidak makruh kalau membelakanginya. Kalau kiblat atau Ka'bah atau arah kiblat, maka menghadapinya atau membelakanginya jangan. Tapi kalau matahari dan bulan, sunnahnya jangan menghadap. Tapi kalau membelakanginya tidak makruh. Kemudian yang ke-11, an la yabula fi makanin sulbin. Jangan kencing pada tempat yang keras. Likaila yauda ilaihi rosyas, agar tidak kembali lagi cipratannya. Keras apa? Itu keramik, ubin. Makanya bikin masjid, musola biar gak ngerti itu. Jangan ada tempat di masjid atau musola bikin tempat kencingnya diri, bukan kantor. Makanya ini fikih ini paling dasar yang harus diajarkan di umat. Jangan ceramah-ceramah doang, ya, tapi fikih itu dasar.
Jadi ketika dia tahu fikih, fikih itu luas, ada muamalat, kemudian orang mau berdagang, kalian mau berdagang, belajar dulu fikih dagang jual beli, jangan sampai kemasukan yang haram. Kalau mau kerja ada hukum fikihnya, mau apaan aja ada hukum fikihnya. Bahkan masalah ibadah kepada Allah pun pakai fikih, semua pakai fikih. Mau nikah fikihnya pelajarin, jangan sampai ada kata-kata yang inti akhirnya bercerai sama istri. Ketika inti jima hukumnya haram, zina jatuhnya. Anak inti jadi zina. Apalagi tuh anak perempuan gede, inti waliin, nganggap bapaknya, nggak sah, hukumnya jadi zina. Di akhir zaman anak-anak zina bermunculan. Tuh, dari hasil perkawinan yang sebenarnya halal perkawinan pertamanya, tapi akhirnya ke sana zina, ya itu. Jadi zina bukan keluar dari orang-orang pelacur, bukan, tapi anak zina keluar dari yang awalnya perkawinannya tidak sah. Ya, hati-hati itu. Nikah, maka benar-benar pakai syariat, jangan ikutin film atau ikutin orang-orang yang contoh yang tidak berilmu, tidak belajar agama, bukan yang gitu-gituin tuh yang benar-benar ya, saksinya wali udah ketahuan saksinya ya, kemudian ikutin syariatnya, jangan sampai kecampuran yang haram di dalam itu. Waktu lagi nikah jangan ikhtilat, belum halal udah dicampur, itu kan hal yang haram ya, hal yang haram. Laki-laki aja sudah, jangan ada perempuannya. Ntar kalau udah halal nggak apa-apa, inti bersanding itu urusan masing-masing dah. Tapi ketika sakralnya ini yang paling sakral, ketika gobil tuh ngikutin siapa? Makanya para habaib nggak ada orang perempuan. Nanti kalau soal dipajangnya udah halal, itu masing-masing dah. Ya, aneh nggak ikut masuk ranah campur di situ. Jangan terbuka auratnya dengan pakaian-pakaian alasan pakaian adat, jangan. Pakaian adat nggak apa-apa kita ikutin selagi nggak berbenturan dengan agama. Selagi nggak berbenturan agama silakan mau pakai adat Betawi, adat Sunda, adat Jawa dan sebagainya, tapi dengan cara yang tidak terbuka aurat. Ya, nikah sampingnya tuh perempuan belum halal. Ya, penghulu mungkin nanyain, nggak ada urusan sama perempuan begitu ditanyain. Ya, kadang-kadang udah dicatat, enak banget dia udah ketemu duluan. Gua aja belum. Walhasil, makanya ini paling males, makanya ini mendingan datang udah resepsi aja dah. Lawan deh, udah kecampur semua, dia juga udah halal. Ya, kalau yang nggak ngerti, nah ini makanya belum lagi masjid, jangan ada tempat yang disediakan untuk orang diri, nggak ada. Jadi kayak kantor sih udah ketahuan, ini masjid, ya pusatnya untuk ibadah. Ya, tempatin tuh, bikin sedikit aja semeter kecil-kecil gitu, yang penting dia tertutup untuk buang air kecil. Ya, ada 4-5 biji. Ya, kalau diri juga kita bingung buka aurat kan. Diri buka aurat, emang sarung kita di kosletingnya kan pasti naik, ngablak kemana-mana. Ya, oh pakai pangsinya masih begini, muncrat kemana-mana. Ya, muncrat. Nah, itu yang Nabi bilang paling banyak azab kubur itu masalah kencing. Yang sholat aja kena azab kubur, yang puasa kena azab kubur gara-gara kencing nggak bener. Udah ya nggak ibadah, kita nggak ngomong dah. Ya nggak ibadah kita nggak cerita deh, udah ketahuan. Ini yang ibadah tuh yang pada ngumpul, yang lagi selawatan apa banyak tadi azab gara-gara kencing. Ya kencing sedikit aja nggak sah inti sholat. Ya kalau sholat nggak sah, ya nggak menahan inti dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuh kalau sholatnya benar. Jadi kalau orang-orang masih bejat dalam kelakuan tapi dia sholat, bukan sholat yang salah, tapi dia salah dalam pelaksanaan ibadahnya. Kuncinya itu aja. Nah, jadi jangan tempat yang keras. Nah, kalau dan tempat keras, ya kayak di kamar mandi kita, ya maka dicari tempatnya yang lebih rendah. Ya paham tuh ya. Kalau memang kejadiannya harus itu tempat keras, maka tetap kita harus siram. Jangan sampai pokoknya resik lah, ya, gitu. Baik ya, kalau yang ngerti itu dibikin agak turun, bukan nanjak begini. Kalau nanjak berbalik, ya kencing depannya ke tembok itu tuh memuncrat. Ya. Mau diri apalagi jongkok sama. Kemudian yang ke-12, an la yastanjil bil ma fil maudi alladzi qada hajatu fi. Jangan beristinja dengan air, cebok dengan air yang mana tempatnya itu ya tempat buang hajat. Ya, misalnya dia buang apa namanya? Buang hajat di situ. Ya, sekalian dia mau cebok dengan air. Yang dicebok airnya tempat dibuang hajat, ya. Bisa gak? Bisa. Ya banyak orang yang kagak ngerti.
Ini kan ceritanya bukan di WC. Kalau di WC kan nggak mungkin ada bak. Ini dia buang air tuh di satu tempat, air yang tergenang gitu. Diberak di situ, dicebok di situ. Ya, itu. Ya. Yang ke-13, yang akhir. An la yastaqbila kiblah. Jangan menghadap kiblah, wala yastadbiroha. Jangan juga membelakang kiblat. Hukumnya apa? Wujuban. Hukumnya wajib tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Illam yaj'al lahu sutroh, jika tidak ada penghalang. Sutrohnya yang sohehah, sutro penghalang yang sah dalam menurut agama. Apa? Tadi tidak lebih dari 1,5 meter, tidak tingginya tidak kurang dari 30 cm. Nah itulah ya pembahasan kita sudah tentang bagaimana ya, adab di dalam buang hajat di tempat yang tidak disediakan untuk kita buang hajat. Sebelumnya sudah dijelaskan juga adab kita ketika buang hajat di tempat yang disediakan, yang kita sudah tahu, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah ini di dalam yang terbuka ini sama juga ya, misalnya kita mau hajatnya di situ, ya gunakan aja kaki kiri seakan-akan seperti di WC, keluarnya pakai kaki kanan. Doa tetap dijalanin. Jangan pasnya free jadi semuanya, mentang-mentang enggak, tetap gunakan. Tadi ini tambahan aja. Jadi adab-adab kita yang di WC yang seperti biasa, maka ketika di lapangan tetap jalanin adab-adab itu. Ya, tetap jongkok, cara duduknya yang udah Anda kasih tahu, ya, jadikan sandaran kaki kirinya, kaki kanannya tegak lurus. Kemudian tidak berludah, tidak mainin tangan. Sudah tuh inti besi lihat di YouTube ya, di di pertemuan yang sebelumnya. Kalau dibikin di situ par 25, 24 itu ada ya, yang warisin penyakit, lagi buang air ngeludah mulu, warisin penyakit, was-was, kemudian lama duduk dan sebagainya yang sudah diterangin, yang bisa jadi gigi kuning, yang jadi ini dan sebagainya. Itu di dalam kitab itu semuanya ada ya. Kemudian jangan bawa sesuatu hal yang bersifat menjemput nama Allah Subhanahu wa taala, atau tulisan-tulisan yang ada zikir Allah, atau nama yang diagungkan seperti nama nabi, nama ulama, yaitu namanya, apalagi gambar-gambarnya. Orang sekarang sok-sokan bikin jaket, bikin kaos dan sebagainya, ada gambar gurunya, ada gambar ulama, ada gambar habaib. Kalau dia ngakuin dia orang hebat, jangan nanti lu masukin ke dalam. Udah itu lu gejek-gejek kali ntar. Karena enggak adab. Ya, nama Rasul atau nama-nama ya, kalau kita sebut ntar kita nyinggung nama orang sih jadinya ya, karena udah pernah ngalamin fitnah ya gara-gara yang begini, padahal nggak ada, karena kebetulan namanya nama Nabi kan pada majelisnya, paham nggak? Kita nggak nyebutin nama majelisnya, cuma kan kita nyebutin nama Rasulullah, nama Mustafa, nama Mujtaba, nama apa aja, pokoknya nama Nabi kan banyak, nama Allah banyak, ada di situ nama Allah, nama Nabi, bahkan nama ulama atau nama kitab. Ya, dilarang, haram masuk dalam kamar mandi, apalagi buan-buan air. Nah, itulah makanya semua butuh dengan fikih ya, jangan cuma bisa selawatan doang, tabligh akbar. Ya boleh, bagus ya, tapi harus diimbangi ya kekuatan itu dengan ilmu syariat, belajar ngaji ya, alim bata dari dasar, udah bisa bacaan yang benar, belajar hukum-hukum yang menjadikan sahnya kita dalam ibadah kita keseharian. Mudah-mudahan Allah selalu beri taufik hidayah kepada kita ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiah dalam menuntut ilmu sampai datang wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa